Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, saudara sekalian, kita kembali mengikuti acara Wanita Surgawi, khususnya bagi kaum ibu, kaum wanita. Inilah momentum yang sangat berharga bagi kita. Ya, sebelum kita memulai untuk mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, hanya hikmat-Mu lah yang dapat menyegarkan jiwa kami, menghibur, menguatkan, meneguhkan, mengarahkan kami. Elohim Yahweh, Allah Bapa, kami mohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon Bapa, berbicaralah kepada kami. Berbicaralah ya Bapa. Ampunilah segala ketidaktepatan yang kami lakukan dan layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu dan ampunilah ketidaktepatan kami. Kami memilih percaya kepadamu, kami memilih untuk hidup suci dan memilih tidak mencintai dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudaraku sekalian yang kekasih, saya ingin membagikan satu kebenaran mengenai meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, saudara mungkin berkata, ya iyalah, mosok kita tidak percaya Allah itu ada. Saudara, banyak orang mengatakan percaya kepada Allah, tetapi tindakannya tidak menunjukkan yang dia benar-benar percaya bahwa Allah itu ada. Ya. Bagaimana kita bisa melihat diri kita bahwa kita ini masih ragu-ragu atau kurang yakin Allah itu ada? Yang pertama, ketika kita ada di dalam kekhawatiran dan ketakutan yang tidak perlu. Kok ada ketakutan yang tidak perlu? Ada kekhawatiran yang tidak perlu? Apakah ada ketakutan dan kekhawatiran yang perlu? Saudara, kalau orang percaya Allah itu ada, dia memiliki ketakutan yang kudus dan kekhawatiran yang benar. Khawatir tidak masuk surga, takut tidak masuk surga. Yang tentu harus berangkat dari takut akan Allah. Dan takut akan Allah harus berangkat dari sikap hormat kita, sikap mengasihi Allah. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa, ya, membuang jiwa, ya, dan tubuh ke dalam neraka. Tuhan Yesus sendiri yang bicara itu, saudaraku. Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah akan Allah. Kepada siapa kamu harus takut? Ini ditulis di Lukas pasal 12 ayat yang ke-5. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah akan dia. Saudara, kalau seseorang benar-benar yakin Allah itu ada, dia akan takut akan Allah. Tidak bisa tidak.
Ya, dia akan takut akan Allah karena Allah itu dahsyat. Jika seseorang menghayati keberadaan Allah dan menghayatinya dengan benar, itu ada kegentaran. Ada kegemetaran yang luar biasa di dalam diri kita, saudara. Ada kegentaran dan kegemetaran di dalam diri kita, saudara. Ya. Dan itulah yang membuat kita takut terpisah dari dia. Terpisah dari dia artinya masuk neraka. Kita menjadi khawatir. Makanya kita berusaha untuk tidak melakukan apa yang melukai hati Tuhan, yang bisa mengakibatkan seseorang itu terbuang dari hadirat Allah. Itu takut yang kudus, itu khawatir yang positif. Ini sama seperti kalau seorang siswa ya, atau mahasiswa yang ceroboh, ada kan siswa mahasiswa yang ceroboh. Tidak takut tidak naik tingkat, tidak takut tidak naik kelas, tidak khawatir. Maka biasanya anak-anak seperti ini sembarangan atau sembrono. Nah, pada waktu pengumuman kelulusan baru ada ketakutan, ada kegentaran. Wah, jangan-jangan tidak naik kelas. Jangan-jangan tidak lulus, begitu saudara. Baru gentar belakangan. Mestinya gentar takutnya itu di depan, bukan belakangan, ya. Jadi kalau seseorang, maksud saya siswa atau mahasiswa yang memiliki sikap hidup yang benar, ya, dia takut, dia khawatir tidak naik tingkat, tidak naik kelas, itu dampaknya malu, menyakiti hati orang tua, mendukakan hati orang tua, dan lain-lain ya, dampak negatifnya. Maka ia belajar rajin, dia belajar giat. Ya, dia bisa mengesampingkan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Beda dengan anak-anak mahasiswa atau siswa yang tidak khawatir, tidak takut naik kelas, tidak takut naik, tidak takut ya kalau tidak lulus, tidak takut, maka sembarangan hidup, menggunakan waktu sembarangan, melakukan banyak kegiatan sembarangan juga, saudara-saudara. Nanti pada waktu pengumuman kelulusan baru gentar, baru takut. Takutnya harus sedini mungkin duluan, maka nanti tidak akan takut lagi. Seperti seorang siswa ya, yang sekolah rajin, giat belajar. Pada waktu pengumuman kenaikan kelas sudah yakin dia. Dari nilai tiap ulangan sudah jelas dia naik kelas. Tidak pernah dapat nilai di bawah 8. Tidak pernah dapat nilai di bawah B, selalu A. Paling parah ya A1, amin maksud saya. Amin. Nggak, B aja jarang. Nah itu kan sudah yakin. Pasti naik kelas. Nilainya tidak pernah di bawah 80, pasti naik kelas. Yang dia khawatirkan itu dapat ranking berapa. Ya, ranking 1, 2, atau 3. Itu posisi ranking, saudara. Tapi kalau orang yang sembarangan, maksud saya siswa yang sembarangan, tidak belajar rajin, tidak belajar giat, pada waktu pengumuman kenaikan kelas baru takut. Baru takut. Nah ini yang kita harus pahami dengan benar ya. Kita harus takut akan Allah sehingga kita menata hidup kita hari ini sebaik-baiknya ya, menata hidup kita hari ini sebaik-baiknya ya. Supaya ya kita ini nanti ketika meninggal dunia, di ujung maut kita tidak takut meninggal dunia, dan ketika kita dihadapkan di hadapan pengadilan tahta Kristus, kita tidak takut. Karena kita sudah biasa menjalani hidup dengan baik.
Nah, ini yang saya ajak saudara-saudara, kaum ibu, kaum wanita untuk memikirkan, merenungkan hal ini dengan benar. Ya, ayo, ini bukan sederhana loh, mengaku percaya Allah ada, tapi Anda khawatir dengan banyak hal, takut dengan banyak hal. Nah, ini saudara salah, saudara keliru. Ya, jadi kita percaya Allah ada, yakin, dan itu dihayati terus. Saya sudah mengatakan berulang-ulang, perintahkan jiwamu, perintahkan saraf-sarafmu, ada Allah yang hidup, yang matanya melihat kita, yang seluruh perilaku dan perbuatan kita itu ada di dalam pengamatannya. Nah, itu. Orang yang meyakini Allah itu ada, tidak takut menghadapi keadaan apapun, saudara. Karena Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Saya mengatakan ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna ya, saudara. Kita ini masih belajar ya. Kadang-kadang kita menghadapi keadaan-keadaan sulit yang mengancam kita. Hati kita bisa menjadi kecut juga, jadi kecil hati juga. Lalu bisa meragukan apakah Allah mau campur tangan di sini, karena Allah seakan-akan tidak ada, saudara. Bahkan kadang-kadang Tuhan seperti membiarkan masalah kita tetap terkatung-katung, berlarut-larut gitu, saudara. Tetapi sebenarnya semua itu merupakan ujian apakah kita meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan kita yakin bahwa Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang bisa mengatasi segala sesuatu. Jadi kalau kita takut, kita khawatir, ya saudara, dua kemungkinan. Kita tidak mempercayai kuasa Allah, atau karena kita masih memiliki kehidupan yang belum beres, belum berkenan. Kalau seseorang hidupnya belum beres, belum berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak bisa memiliki iman yang kokoh, nggak bisa. Karena tidak biasa meyakini Allah itu ada. Ini memiliki keterkaitan, saudara. Kalau orang yakin Allah itu ada, dia berusaha tidak melukai hati Tuhan dengan hidup suci, tidak melukai hati Tuhan dengan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berjuang, berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Ya. Berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Ini, saudara. Ya. Nah, kalau sudah demikian kan imannya tambah kokoh. Dia sudah membiasakan diri menghayati Allah yang hidup, Allah yang hadir. Dan penghayatan itu dibuktikan atau ditunjukkan dengan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Imannya pasti akan semakin kokoh. Nah, iman yang kokoh ini, ya, meyakini akan keberadaan dan kehadiran Allah, membuat ia menjadi kuat menghadapi segala kesulitan dan kesukaran. Dia tidak memiliki takut terhadap apapun. Jadi kalau kita masih merasakan ketakutan terhadap sesuatu, jujur ada yang belum beres dalam hidup kita, saudara. Belum beres. Oke, ini keterkaitannya ada ya. Saya ulangi. Kalau orang percaya Allah itu ada dan menghayati keberadaan Allah, dia berusaha untuk ya menunjukkan imannya, keyakinannya bahwa Allah itu ada dengan hidup tak bercacat, tak bercela, hidup kudus, tidak menyakiti hati Allah. Ini akan membuat irama hidup yang meyakini keberadaan Allah. Maka ketika dia menghadapi satu keadaan yang sulit, dia kokoh. Dia tidak usah berusaha untuk meyakini Allah itu ada. Tidak perlu, karena itu sudah menjadi irama hidupnya. Meyakini bahwa Allah itu ada. Sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sudah menyatu di dalam dirinya. Orang-orang seperti ini kalau doa juga biasanya nancep. Ya. Dialognya nancep. Karena sudah biasa dialog. Tidak perlu kata-kata yang bagus dikemas-kemas
dengan kata-kata yang indah. Yang penting hati tulus. Yang penting hati tulus. Ya, itu. Nah, saudaraku, maka kita harus membangun keyakinan ini. Ini tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Saya belajar juga, saudara. Saya juga, I'm still learning. Saya masih belajar. Ya. Saya memiliki kebiasaan olahraga jalan kaki. 1 jam minimal. Kalau kurang 1 jam saya merasa belum puas. 1 jam 1/4 itu standarnya. Bisa mencapai 5 km atau 5,5 km. Ya. 5,5 km atau 5 km. Sementara saya jalan kaki, saya belajar menghayati keberadaan Allah. Bagaimana? Saya lihat daun yang bergoyang. Angin itu tidak kelihatan, saudara, tapi bisa menggoyang pohon-pohon besar. Apalagi kalau sekarang ini sedang mau musim hujan, saudara. Ada saat di mana angin bertiup, itu pohon besar seperti ya diguncang, saudara. Ya. Nah, saya biasa jalan kaki ke perumahan-perumahan yang sepi, saudara. Perumahan-perumahan yang sepi. Nah, ada juga di situ kantor pemerintah, ya. Di sekitarnya ada pohon-pohon besar, jalannya sepi, ya. Jarang orang lewat karena memang jalannya ditutup. Kan sekarang ada banyak jalan yang ditutup di Jakarta, ya. Ditutup pakai itu palang besi, jadi nggak ada mobil lewat, orang pun nggak bisa lewat. Karena ditutup rapat, aduh bingung ya. Perumahan-perumahan yang penghuninya mungkin masyarakat yang menengah ke atas, ya. Nah, di situ saya jalan kaki. Kalau angin besar itu pohon bisa bergoyang begitu. Angin tidak kelihatan, saudara, tapi bisa menggoyang pohon. Maka baru-baru ini, ya, dialog dengan orang-orang dekat saya, ya, kami menghadapi banyak masalah. Saya tunjuk pohon, lihat tuh pohon. Selama pohon itu masih bisa bergoyang, itu menandakan Allah itu hidup. Siapa yang mengatur angin bertiup? Siapa yang mengatur oksigen? Siapa yang mengatur rotasi revolusi bumi? Siapa yang mengatur jagat raya ini? Ada. Elohim Yahweh, Allah yang maha mulia. Nah, jadi kita di situ belajar meyakini Allah itu ada. Ini saya bagikan ini. Ibu-ibu mungkin, ya bukan mungkin, pasti ada ya yang hidupnya selalu rasa tertekan, gagal, tertindas, dan seakan-akan Tuhan tidak ada, tidak peduli. Tuhan itu peduli. Tuhan itu ada. Ya. Coba lihat daun pohon yang bergoyang. Tidak kelihatan loh angin itu, tapi angin bisa membuat pohon bergoyang, ya, daun-daun bergoyang. Bahkan kalau angin besar itu, pohon besar bisa seperti menari-nari, saudara. Ya. Allah itu hidup, Allah itu nyata. Kiranya saudara bisa memiliki kebangkitan, kepercayaan. Mungkin di antara saudara-saudara sekarang ini ada yang mengalami krisis iman. Ya, berdoa juga, ya, meratap menangis juga, ya, ke gereja juga, ikuti doa pagi, doa hari Jumat di Truth ID, atau ya ikut ke doa puasa juga bahkan. Tapi hati masih ciut. Kenapa? Karena sebenarnya kurang yakin Allah itu ada. Dan memang ini bukan sederhana, ini masalahnya kompleks. Walaupun kelihatan sederhana, meyakini Allah itu ada, tidak mudah. Karena banyak orang yang berkata percaya Allah itu ada, kelakuannya tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, ini sekarang saya ajak ibu-ibu kaum wanita untuk benar-benar memiliki keyakinan bahwa Allah itu ada. Dan keyakinan itu makin hari makin kokoh. Caranya bagaimana? Tadi saya sudah katakan, coba hidup suci. Jangan bercacat. Kesalahan sedikit saja, saudara,
Saudara akui, saudara minta ampun, saudara minta maaf kepada Tuhan. Asik juga sih. Soal-soal kecil, aduh. Saya kemarin ya mau pergi ke satu tempat. Rasanya ada satu hal yang saya lakukan tidak patut loh. Gitu. Ya. Ada kata-kata atau pikiran yang tidak patut gitu. Aduh, rasanya saya belum mau keluar rumah. Ya. Sebelum saya tutup pintu, ya, saya kunci, saya berlutut ya. Ini kejadian tadi pagi atau kemarin atau dua-duanya. Saya berlutut, saya bereskan dulu jika ada dosa kesalahan. Jika ada dosa kesalahan, bereskan dulu, Tuhan ampuni aku. Amin, udah. Jadi tidak boleh ada sekecil apapun dosa di dalam diri kita. Itu dilatih. Dengan melatih ini keyakinan bahwa Allah itu ada, itu jadi bertambah. Kita urusan terus dengan Allah. Ya. Itulah sebabnya kita bisa menjadi kokoh di tengah-tengah badai yang ya menerpa hidup kita. Kita bisa menjadi kokoh karena kita yakin ada Allah yang hidup. Tapi tentu kita dibela Allah ya. Tentu Allah di pihak kita. Kalau Allah tidak di pihak kita, ya konyol kita. Mau percaya Allah itu ada, percuma. Makanya harus hidup benar, hidup suci. Jangan melukai hati Tuhan. Sebisa-bisanya lakukan itu ibu-ibu ya. Kaum wanita atau ada kaum bapak yang mendengarkan ini. Sebisa-bisanya berusaha untuk hidup sebersih-bersihnya. Jangan ada sesuatu yang kita lakukan yang itu melukai hati Tuhan. Jangan ada. Yang itu mendukakan hati Allah. Jangan ada. Nah, baru iman kita menjadi kokoh. Menghadapi keadaan sulit. Badai yang menerpa kita kokoh karena kita percaya Allah itu ada. Dan untuk ya meningkatkan nih kalau istilah saya ya. Keyakinan Allah itu ada. Tadi saya beri ilustrasi daun itu. Daun masih bergoyang. Allah itu hidup. Allah yang mengatur jagat raya ini. Nah, kehidupan seseorang yang melatih diri meyakini Allah itu ada. Itu kehidupannya pasti nanti akan menjadi berbeda dengan orang lain. Berbeda. Tidak mungkin sama. Beda sekali. Kenapa bisa beda? Karena ia hidup di dalam pemerintahan Allah. Di balik pemerintahan manusia, di balik pemerintahan suatu negara, ada pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Dan pemerintahan Allah itulah yang membuat kita memiliki gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup orang yang tidak hidup di dalam pemerintahan Allah. Gaya hidup seorang yang ada dalam pemerintahan Allah itu berbeda dengan orang yang tidak hidup di dalam pemerintahan Allah. Ya saudara, jangan heran kalau orang yang berjalan dengan Allah itu bisa dianggap schizofrenia ya. Itu enggak ya? Jadi kayak orang sakit jiwa nih orangnya. Asik apaan sih gitu ya. Kok susah dimengerti. Schizofrenia. Betul ya. Itu begitu. Aduh. Nah kadang-kadang kita lihat hidup kita sendiri juga begitu. Kok aku ini seperti orang yang sakit jiwa juga ya gitu. Sibuk dengan apa yang orang tidak sibuk. Ini jadi bingung. Jadi kita seperti hidup di bawah gangguan mental gitu. Dengan perilaku yang tidak bisa dimengerti orang lain. Ya. Itu heran. Nah, saya pernah mengkhotbahkan dulu mengenai skizofrenia ini. Ya betul, pernah.
Jadi ini kan bicara soal gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Ya. Biasanya penderita skizofrenia ini dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Nah, kalau kita orang yang bergaul dengan Allah, itu gaya hidupnya pasti berbeda. Kalau firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kamu harus memiliki cara hidup yang berbeda. Nah, untuk itu harus mengalami perubahan terus. Nah, dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru, kata berubah, bertobat, atau perubahan, ya, ini mengandung pengertian perubahan pikiran, metanoia. Kita harus mengalami pembaharuan pikiran, metamorfoste dalam bahasa aslinya, pembaharuan pikiran atau transformasi maksudnya, metamorfoste, melalui pertobatan-pertobatan. Jadi metamorfoste, ya, transformasi melalui pertobatan-pertobatan atau metanoia. Pertobatan bukan hanya sekali. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, sekecil apapun kesalahan itu yang harus diakui dan minta ampun kepada Tuhan. Minta maaf. Harus minta ampun, harus minta maaf. Dan kita jangan mengulangi lagi dosa yang sama. Harus minta ampun, harus minta maaf, saudara-saudaraku. Nah, perubahan terus-menerus itu, metanoia itu terus-menerus menjadikan seseorang paranoid. Jadi memang kalau di dalam bahasa dalam bahasa psikologi, paranoid ini jenis gangguan kepribadian eksentrik, ya, di mana orang yang mengidap gangguan ini, paranoid ini, memiliki rasa curiga, tidak percaya yang dan tidak percaya yang tak ada hentinya terhadap orang lain gitu. Paranoid. Kita itu bisa paranoid bukan kepada manusia, terhadap dosa. Kita menjadi dianggap nyentrik. Orang lain korupsi, Anda tidak korupsi. Orang bercanda jorok, Anda tidak bercanda jorok. Ya. Orang disakiti, membalas, menyakiti, Anda disakiti, Anda tidak membalas. Dan memang kalau saudara mau belajar satu pengalaman hidup yang luar biasa, cara kita membela diri adalah tidak membela diri. Jadi kalau sudah disakiti, dilukai, ya, Anda dikata-katai sesuatu yang jahat, jangan bela diri. Kalau percaya Allah itu ada. Kalau percaya Allah itu ada. Allah menyelenggarakan pemerintahan, ya biar Tuhan yang akan menjadi hakimnya. Jadi kita seperti paranoid, jenis gangguan kepribadian yang eksentrik, ya, di mana seseorang menjadi takut, curiga. Kita curiga terhadap hal-hal tertentu yang dulu biasa kita lakukan, sekarang kita curiga. Jangan-jangan ini tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan-jangan ini kesalahan atau ketidaktepatan di hadapan Allah. Ya, tidak terus-menerus begitu, sebab akhirnya kita akan menjadi dewasa dan bisa membedakan apakah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Akhirnya kita bisa membedakan itu. Nah, kehidupan orang yang meyakini Allah ada, itu pasti jadi berbeda. Ya, jadi beda. Tadi saya meminjam istilah skizofrenia, ya, skizofrenia. Ini saya hanya meminjam. Saudara jangan berpikir, wah, kata Pak Eras kalau kita ikut Tuhan kita jadi skizofrenia. Oh, bukan itu maksudnya. Ya.
kita bisa menjadi seorang yang berbeda dengan orang yang lain. Karena perilaku kita, tingkah laku kita, komunikasi kita, emosi kita berbeda. Komunikasi kita dengan orang juga berbeda. Dulu Anda begitu akrab dengan orang-orang tertentu, tapi ketika Anda bergaul dengan Allah, Anda mulai seperti paranoid tadi, tidak menyentuh dosa. Orang lain bercanda, Anda mulai diam. Orang lain membicarakan pokok-pokok masalah tertentu, saudara mulai menghindari perkara-perkara itu. Orang jadi bingung, kamu ada apa ini? Ada gangguan mental apa yang mempengaruhi perilakumu ini? Mempengaruhi. Dulu kita begitu disentuh langsung marah, sekarang disentuh hanya diam. Wah, ini emosinya kok jadi berubah. Komunikasi dengan orang juga berubah. Nah, itu seperti orang yang mengidap skizofrenia, ya. Nah, saudara, orang yang mengalami Allah itu beda. Nah, sekarang pasti saudara banyak persoalan ya, ibu-ibu, kaum wanita. Aduh, masalah suami, masalah ekonomi, masalah anak, masalah mertua, masalah menantu. Banyak masalah. Percayalah ada Allah yang hidup. Ya. Atau saudara sekarang sedang terancam oleh suatu bahaya tertentu. Coba merapat kepada Tuhan. Ya. Merapat kepada Tuhan. Kalau saudara bisa merapat ke Tuhan, waduh, percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang pasti menolong saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong saudara. Ya. Ada satu lagu yang saya tulis, ya, pasti saudara pernah dengar ini. Immanuel, Immanuel, namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Saya percaya kok banyak ibu-ibu banyak masalah. Bukan percaya, saya tahu. Apalagi setelah ya menjawab pertanyaan Anda, bertanya kita menjawab. Aduh, banyak ibu-ibu punya masalah. Percayalah bahwa Tuhan yang hidup itu Tuhan yang akan melindungi saudara. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan pasti akan menopang saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menopang kita. Jadi percaya Allah itu ada. Immanuel, Immanuel, namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya.
Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan itu pasti menyertai kita. Jadi ibu-ibu saya harap menjadi kuat ya dengan pemberitaan firman ini. Aduh, saya berharap ibu-ibu benar-benar menjadi kuat ya. Saya manusia seperti ibu-ibu juga yang punya masalah. Kadang-kadang jadi ciut juga hati kita ya. Aduh Tuhan, kenapa keadaan jadi begini ya. Kalau ibu-ibu menghadapi suami yang kejam, jahat, atau mertua atau menantu, ibu-ibu kan bisa rasa, aduh kok jadi begini keadaan ya. Itu juga saya alami, bukan hanya ibu, saya juga mengalami, bisa kecut juga. Maka saya bisa menyampaikan firman mengenai firman mengenai yakin Allah ada atau keyakinan bahwa Allah itu ada, itu juga karena pengalaman ini. Jadi percaya bahwa di balik yang kelihatan ini ada Allah yang nyata, Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, dan kita tidak boleh menjadi takut. Kalau kita takut, kita khawatir, seperti melecehkan Allah. Seperti melecehkan Allah. Kita seperti menghina kekuasaan Allah. Ya, meremehkan kekuasaan Allah. Karena Allah itu kuat. Allah itu berkuasa. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita yakin. Nah ini saya harap dengan pemberitaan firman ini, saudara-saudara, kaum ibu, kaum wanita menjadi kuat. Ada Allah yang hidup. Nah kalau saudara berkata, kok saya sulit yakin ya Pak? Karena saudara tidak hidup sesuai kehendaknya. Pasti. Kesucian itu bertalian dengan keyakinan akan keberadaan Allah. Ya. Kalau saudara yakin Allah itu ada, saudara hidup suci. Jangan berbuat salah. Jangan lakukan sesuatu yang melukai hati dia. Iman saudara menjadi kokoh. Karena iman saudara kokoh, saudara menjadi tidak takut menghadapi segala keadaan. Dan Allah yang memerintah, Allah yang pasti ya saudara akan campur tangan dalam segala persoalan kita. Kalau saudara anak-anak Allah yang baik, yang hidup suci, hidup yang berkenan di hadapan Allah, Allah pasti membela saudara. Ya. Makanya kita harus sering melirik hati Tuhan. Tuhan, apakah Engkau di pihakku? Nah, bagaimana kita tahu Allah di pihak kita atau tidak? Nah, itu lebih gampang lagi jawabannya. Bagaimana Pak kita tahu Allah di pihak kita atau tidak? Gampang jawabannya. Jawabannya begini, kamu di pihak siapa sekarang? Hidup ini Anda di pihak siapa? Kalau Anda tidak di pihak Allah, jangan harap Allah di pihak Anda. Tetapi kalau Anda hidup di pihak Allah, Allah pasti di pihakmu. Nah pertanyaannya, bagaimana Pak bisa hidup di pihak Tuhan? Yang pertama jelas hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Yang kedua, lakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Anak-anak menghormati orang tua mengasihi anak-anak, suami mengasihi istri dan sebaliknya. Ya, hormati mertua, mertua sayang menantu dengan tulus. Dan Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang yang saudara harus tolong. Nah ini pasti Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang harus kita tolong. Nah di situ Tuhan mengajar kita saudara untuk ada di pihak Tuhan. Saya bersyukur ya Tuhan tuh sering bawa saya kepada keadaan-keadaan di mana saya kayak direpotkan gitu loh saudara. Ketemu orang-orang yang menyusahkan. Dulu saya sering mengeluh ya, tapi sekarang mulai ngerti.
Tuhan ada maksud di balik ini. Karena Tuhan memberi kesempatan kita menyenangkan hati Dia. Kita yang harus tanya, Tuhan, sebenarnya Engkau mengendaki apa dalam hidupku yang bisa menyenangkan Engkau? Ya, sambil saya jalan olahraga, saya bertanya, Tuhan, apa yang bisa menyenangkan Engkau? Yaitu bagaimana menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Yang pertama, hidup suci, menolong orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Yang ketiga, berusaha membuat orang lain menjadi seperti kita. Yang takut akan Allah, yang mengasihi Tuhan, tidak mencintai dunia. Wah, luar biasa kan? Kalau Tuhan berkenan, ya, kita masih hidup hari ini, kita mendapat firman, yakin Allah ada, dan bagaimana bertumbuh dalam keyakinan Allah itu ada. Ya. Ada satu lagu yang saya menyanyikan juga, saudara, ya. Ini lagu saya ambil referennya saja. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Saya percaya ada ibu-ibu yang lagi dalam kesulitannya, sedang dalam keadaan terjepit. Katakan kepada Tuhan, kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Tidak ada orang yang berharap kepada Tuhan lalu tidak diperhatikan, tidak ada. Pasti Tuhan perhatikan. Ya, tetapi ingat, kita harus di pihak Tuhan, ya. Jangan hidup suka-suka sendiri. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan membela kita, saya nggak ada lawan. Tidak ada lawan. Makanya kita harus di pihak Tuhan. Hidup suci,
menolong orang yang ada di sekitar kita membutuhkan pertolongan, dan berusaha membantu orang lain untuk menjadi seperti kita. Seperti kita yang bagaimana? Mengasihi Allah, hidup benar, hidup suci, berusaha memindahkan hati di kerajaan surga, tidak terikat dengan dunia ini. Inilah pesan bagi kaum ibu, kaum wanita dalam acara Wanita Surgawi saat ini. Sekarang ibu-ibu yang dalam masalah, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Bapa, aku menyerahkan setiap kaum ibu, kaum wanita yang ada masalah yang mengangkat tangan ini. Aku juga mengangkat tangan karena aku juga punya masalah berat. Bapa, campur tanganlah. Di dalam tanganmu kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di acara Wanita Surgawi minggu depan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa.